Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi Chemins Elbow ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dengan saya, anggota nomor 1, Catherine Siana dengan NIM akhir 3004. Saya Unita Tim Seranti Putri dengan NIM akhir 3012. Saya Devi Tribuaton dengan NIM akhir 3026. Saya Raihan Awabi dengan NIM akhir 3067. Baik, untuk yang pertama, yakni dari definisi dari algoritma Cummins sendiri. Eh, Algoritma Cummins adalah algoritma pengelompokan data clustering yang bertujuan untuk membagi data menjadi menjadi cluster yang berbeda berdasarkan kemiripan data. Nah, algoritma Cummins sendiri di sini cocok untuk data yang belum diberi label atau unsupervised learning. Ya, jadi untuk tujuan utamanya yakni mengelompokkan data sehingga data dalam suatu klaster mirip dan data antar klaster berbeda. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri yang pertama yakni untuk menentukan jumlah kelompok atau jumlah klaster. Nah, klaster di sini adalah jumlah kelompok yang ingin dibuat dari data. Tujuannya agar algoritma tahu berapa banyak kelompok yang ingin kita bentuk. Kemudian yang kedua, memilih titik pusat awal centroid secara acak. Sebagai titik awal perhitungan yang menentukan pembentukan klaster awal. Nah, pilih secara acak jumlah klaster sebagai centroid atau pusat klaster. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan data berdasarkan jarak ke titik pusat. Uh, supaya setiap data masuk ke klaster yang paling dekat dengannya. Yang keempat, supaya setiap kemudian yang terakhir mengulangi langkah ketiga sampai keempat sampai titik pusat tidak banyak berubah. Mengulangi mengelompokkan data berdasarkan titik jarak ke titik pusat. Yang keempat yakni supaya setiap data masuk ke klaster yang paling dekat dengannya. Berikutnya yaitu apa itu metode elbow. Metode elbow ini merupakan cara sederhana untuk menentukan jumlah klaster atau K yang paling tepat dalam algoritma K-means. Nah, masalah utama dari K-means ini yaitu berapa jumlah klaster atau K-nya. Nah, di sini metode elbow ini membantu menentukan nilai K tersebut. Nah, kenapa kok disebut dengan metode elbow? Karena grafiknya ini membentuk siku atau elbow yang menunjukkan titik optimal K. Nah, di mana jika K terlalu kecil, hasilnya itu terlalu umum. Jika K-nya terlalu besar, maka hasil terlalu detail dan bisa menyebabkan overfitting. Nah, metode ini membantu menemukan keseimbangan antara jumlah klaster dan kualitas pengelompokannya. Next. Berikutnya yaitu langkah-langkah dari metode elbow. Yang pertama yaitu menjalankan K-means untuk misalnya K sama dengan 1 sampai 10. Nah, langkah ini digunakan untuk mencoba berbagai jumlah klaster agar bisa dibandingkan. Lalu untuk langkah kedua yaitu hitung nilai inersia atau WCSS sama dengan total jarak antar data dengan centroid. Nah, langkah ini dilakukan agar kita tahu seberapa baik data dikelompokkan pada tiap nilai K. Dan yang ketiga yaitu buat grafikal PS WCSS. Di sini untuk melihat perubahan WCSS saat K bertambah dalam bentuk visual. Dan yang keempat yaitu pilih titik di mana grafik mulai membengkok atau seperti siku atau elbow. Karena titik tersebut menunjukkan K yang cukup optimal, di mana tambahan klase berikutnya hanya sedikit mengurangi WCSS. Langkah-langkah ini tuh membantu untuk memastikan hasil klaster yang lebih akurat dan bermanfaat dalam analisis data. Next. Baik, selanjutnya untuk implementasi kodenya, yang pertama di sini
kami mengambil dataset dari model customer. Nah, jadi dataset ini adalah sebuah dataset yang mensimulasikan data pelanggan dari sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Nah, tujuannya di sini kami mau mengclustering dari annual income-nya sama spending score-nya. Yang pertama itu eh, mengimport library dulu, kemudian eh, load dataset. Nah, datasetnya tadi itu mall.customer.csv. Kemudian untuk mengecek apakah datanya ini sudah masuk apa enggak, jadi di sini ada df.head. Kemudian untuk processing datanya, df.ilog ini mengambil fitur kolom dari datasetnya tadi, yaitu kolom ketiga dan kolom keempat, di mana kolom ketiga dan kolom keempat ini menunjukkan annual income sama spending score-nya untuk sebagai input clusteringnya nanti. Selanjutnya, di sini ada standarisasi data. Nah, standarisasi data ini menggunakan standar scalar. Jadi, mengapa ini penting? Karena tanpa scaling, fiturnya nanti akan mendominasi hasil clustering, contohnya misal pendapatan. Kemudian yang ketiga itu mencari jumlah cluster optimal menggunakan WCSS. Jadi WCSS ini adalah within cluster sum of square. Jadi WCSS ini itu untuk menunjukkan seberapa baik titik data dalam satu cluster. Kemudian untuk for k in range, ini untuk menentukan jumlah iterasinya. Jadi iterasinya nanti dilakukan sebanyak 10 kali. Selanjutnya ada PLT ini untuk visualisasinya. Kemudian next. Nah, yang keempat ini membuat model Cummins dengan K optimal. Jadi untuk K optimalnya itu 5, yang artinya jumlah klasternya adalah 5 dari hasil si elbow-nya. Kemudian di sini ada fit predict. Jadi ini fungsinya untuk mempelajari dan mengelompokkan data, dan untuk data yang udah dikelompokkan nanti itu akan disimpan ke dalam si Cummins. Selanjutnya ada visualisasi hasil clusteringnya. Untuk visualisasinya di sini ada perulangan. Jadi loopnya ini untuk memplot setiap cluster dengan warna berbeda. Kemudian ada analisis hasil clusteringnya. Untuk df cluster ini menambahkan kolom cluster ke dalam data frame aslinya, sehingga nanti nilainya itu tidak menampilkan 0 sampai 4, tapi menjadi 1 sampai 5. Kemudian ada numerical false, itu untuk menampilkan ringkasan rata-rata nilai usia, terus annual income-nya, kemudian sama spending score-nya dari setiap clusternya. Ini untuk menjelaskan hasil clusteringnya. Next ke output. Nah, di sini dari code-nya tadi ada yang di print itu cuma 5 pertama, sehingga ditampilkan di sini 0 sampai 4. Untuk spending score-nya, kemudian ringkasan karakteristiknya, sama ringkasan karakteristik clusternya. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman. Jadi untuk gambar yang pertama itu
ada visualisasi klaster pelanggan, di mana hasil visualisasi dari proses clustering pelanggan berdasarkan dua fitur, annual income dan spending score yang telah distandarisasi. Setiap warna mewakili satu cluster berbeda, yang dalam hal ini berjumlah 5 sesuai hasil Elbert Method, di mana titik-titik menunjukkan pelanggan, sedangkan bintang kuning adalah pusat dari masing-masing cluster. Cluster berwarna biru menunjukkan pelanggan dengan penghasilan tinggi dan pengeluaran tinggi, sementara cluster magenta menunjukkan pelanggan dengan penghasilan dan pengeluaran rendah. Visualisasi ini membantu dalam memahami karakteristik pelanggan dan bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis seperti promosi yang ditargetkan. Selanjutnya, X. Gambar ini menunjukkan plot dari metode elbow yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam algoritma K-means. Sumbu horizontal X menunjukkan jumlah klaster yang dicoba dari 1 sampai 10, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan nilai WCSS, yaitu total jarak antar titik dalam satu klaster ke pusatnya. Mencari titik siku pada grafik di mana penurunan WCSS mulai melambat. Dari gambar ini, titik elbow terlihat jelas pada angka 5, yang artinya jumlah klaster yang optimal adalah 5. Setelah titik itu, penurunan WCSS tidak terlalu signifikan. Mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.